Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita tutup sebentar kitab Misbahuz Zalamnya dan kita kembali membuka ingatan kita seputar pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan yang insyaallah akan kita laksanakan dalam 1 atau 2 hari yang akan datang. Kalau teman-teman dari Ormas Muhammadiyah sudah mengumumkan jauh hari bahwa mereka akan berpuasa Senin besok ya. Iya. Intinya hari ini, hari Minggu ini adalah Yaumus Syak, hari yang diragukan. Jadi yang puasa hari ini, yang puasa hari ini batalkan dulu. Karena tidak boleh berpuasa di hari Syak, hari yang penuh keraguan. Apakah hari ini sudah akhir Sya'ban atau belum gitu kan. Nah, versi teman-teman kita dari Muhammadiyah ini adalah akhir Sya'ban. Dan dugaannya ya, di tahun ini kita akan berbeda lagi puasanya karena berdasarkan hisab hilal itu tidak mungkin bisa dilihat keberadaannya. Jadi kemungkinan ada yang berpuasa di hari Senin dan ada yang berpuasa di hari Selasa. Tapi untuk diyakinkan kepada kita semua bahwa mereka yang berpuasa di hari Senin adalah mereka yang meyakini tanggal 1 Ramadan hari Senin, dan mereka yang berpuasa di hari Selasa adalah mereka yang meyakini tanggal 1 di hari Selasa. Jadi tidak ada yang berpuasa tanggal 2 itu tidak ada. Tidak ada yang berpuasa tanggal 2. Jadi kita berjalan sesuai dengan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran dalam hal penentuan jadwal puasa khususnya. Nah, yang jelas kita sudah sangat terbiasa berbeda ya, bertahun-tahun kita berbeda dalam hal ini. Dan beginilah apa adanya, dan kita juga tidak tahu apakah kita bisa bersatu dalam hal ini ya di masa-masa yang akan datang, atau tetap seperti ini sampai akhirnya kita semua selesai dari kehidupan di dunia ini. Yang jelas kita ulangi lagi bahwa tidak ada yang memulai puasa tanggal 2 Ramadan, tidak ada. Nah, untuk itulah ma'asyiral muslimin, sebagai pembuka nanti kita akan perbanyak sesi tanya jawab insyaallah. Saya dalam 15 menit atau 20 menit ini akan memberikan semacam pengantar. Nanti sisanya kita lebih banyak ke tanya jawab saja seputar ibadah Ramadan. Di hadapan saya ini saya bawa buku Asrarus Siyam atau Asrarus Saum, rahasia-rahasia puasa, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu rahmatan wasi'ah, satu di antara ulama yang bermazhab Syafi'i secara fikih dan yang berakidah Asy'ari Maturidi secara akidah. Dan akhirnya Imam Al-Ghazali ini dinobatkan sebagai satu mazhab dalam dunia tasawuf sufi, tasawuf Ghazali orang nyebutnya begitu. Nah, Imam Al-Ghazali ini sebenarnya paket lengkap. Paket lengkap itu satu di antara contoh ulama yang paket lengkap, yang kalau kita bertanya apa saja dalam bidang keilmuan beliau akan jawab. Dalam bidang filsafat memang beliau jagonya,
filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat ketuhanan, nanti merujuknya ke semua buku-buku ini, buku-buku karya Imam Al-Ghazali. Semua kampus-kampus yang berbicara tentang filsafat Islam tidak akan pernah bisa meninggalkan karya-karya Imam Al-Ghazali. Mereka yang berbicara tentang akidah juga sama. Mereka yang berbicara tentang akidah, ilmu kalam, ilmu teologi juga tidak akan pernah bisa lepas dari sebagian karya-karya Imam Al-Ghazali. Mereka yang intens dalam dunia fikih Syafi'i juga sama. Beliau juga menulis buku fikih bermazhab Syafi'i. Dan akhirnya beliau menulis satu kitab fenomenal yang kata sebagian ulama, siapa yang di rumahnya ada buku ini, dia layak jadi ustadz gitu kan. Kalau di rumahnya belum ada buku ini, belum layak dia jadi ustadz. Buku apa itu? Buku Ihya Ulumuddin. Untung saya ada buku itu, Aji. Jadi masuk kategori, Pak. Untung ada. Nah, di dalam buku Ihya Ulumuddin inilah Imam Al-Ghazali diantaranya beliau membahas secara lebih dalam seputar puasa dari tinjauan fikih dan dari tinjauan tasawuf. Dari tinjauan fikih dan dari tinjauan tasawuf. Nah, karya Ihya Ulumuddin ini khusus bagian puasa ini di capture, diambil, dikeluarkan jadi buku khusus. Jadi ini ibarat disertasi jadi 3 jurnal itu ya. Dicomot-comot jadi sikok jurnal, dicomot-comot jadi sikok jurnal gitu kan. Nah, sama karya Ihya Ulumuddin ini kemudian di capture bagian puasanya, kemudian dikeluarkan, kemudian jadi satu buku khusus. Nama bukunya Asrarus Shaum. Ini sebagai pembuka ya, pembuka diskusi kita. Saya baca qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kata Imam Al-Ghazali, i'lam, ketahuilah, anna as-shauma 3 darajat. Sesungguhnya puasa itu ada 3 level. Shaumul umum, puasanya orang umum, orang awam. Shaumul khusus, puasanya orang khusus. Wa shaumu khususil khusus, dan puasanya orang yang lebih khusus lagi. Jadi kalau kita misalnya selama ini mendengar pembagian tingkatan puasa oleh Imam Al-Ghazali, nah ini referensinya. Jadi yang saya baca ini footnote-nya. Nah, ini footnote-nya. Amma shaumil umum, adapun puasa umum, puasa orang awam, kebanyakan rata-rata hampir semua kita melewati fase ini, melewati level ini adalah fahuwa kafful batni wal farji an qada'is syahwah, yaitu puasanya orang yang menjaga perutnya dan menjaga kemaluannya dari syahwat. Syahwat makan, syahwat minum, dan syahwat seksual. Ini level paling rendah lah kira-kira ya, bukan paling rendah. Ini level utama. Kalau level paling rendah agak kurang enak mendengarnya. Ini step pertama orang menjalani ibadah puasa. Puasa apa saja dia. Dan semua orang akan masuk ke fase ini. Mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai ibaratnya kita semua yang sangat jauh hidupnya dan mungkin juga jauh levelnya dari Nabi Muhammad SAW juga harus melewati fase ini. Jadi kalau ada orang yang puasa tidak menahan lapar dan tidak menahan minum, atau juga tidak menahan syahwat seksual, berarti dia udah puasa. Berarti orang menyebutnya puasa burung, minum baik gitu, makan tidak, berarti tidak puasa, berarti belum sampai pada titik puasa. Nah, dalam tataran inilah, dalam tataran level nomor 1 inilah pembicaraan fikih paling banyak. Pembicaraan fikih paling banyak. Menjaga perut. Pertanyaan orang itu batal atau tidak? Kalau kami mak ini, mak mana hukumnya? Mak ini sah atau tidak? Kalau model seperti ini batal atau tidak? Ini pertanyaan di level ini paling banyak. Sehingga memang dunia fikih, kalau kita baca buku-buku fikih, akan menjawab puasa di level ini. Mulai dari misalnya kapan kita memulai puasa, apakah orang kalau makan sahur mendengar azan masih boleh lanjut sahur atau tidak, di level ini, karena dia masih berbicara tentang
perut kan, batal atau tidaknya. Di level syahwat juga sama. Kalau seandainya di siang hari mimpi mandi wajib atau tidak mimpi, keluarnya secara sengaja segala macam, batal atau tidak. Kemudian bercumbu dengan istri segala macam, batal atau tidak. Ada di level ini fasenya. Nanti kelengkapannya nanti boleh nanti kita buka tanya jawab untuk di level ini supaya lebih luas. Dan sekali lagi saya ulangi, semua kita wajib melewati fase ini. Jadi jangan juga kita meremehkan, oh itu puasa wong awam itu. Enggak, kita harus lewat ke fase ini. Ibarat sekolah kelas 1 sampai kelas 6 SD, kita harus lewat kelas 1 dulu. Enggak mungkin orang kelas 6 itu tiba-tiba kelas 6. Sekarang nomor 2. Wa amma saumul khusus, adapun puasanya orang khusus, yang oleh Imam Al-Ghazali disebut dengan ini puasanya as-solihin, ini puasanya orang-orang soleh. Puasa pertama tadi berarti ada orang yang tidak solehnya, mungkin ada orang solehnya, ada orang tidak solehnya, karena flat kita di sana, flat. Tapi kalau di level yang kedua ini, kata Imam Al-Ghazali, ini adalah puasanya orang-orang yang soleh. Bagaimana itu? Puasa orang-orang yang soleh ini adalah fahuwa kafful jawarih anil asam, mencegah, menjaga, menahan jawarih, anggota badan dari maksiat. Jadi dia tidak bicara spesifik tentang makan dan minum lagi, dia tidak spesifik berbicara tentang syahwat seksual lagi, tapi pembicaraannya naik. Pertanyaannya juga baik. Nanti pertanyaannya begini, kalau pertanyaan puasa nomor 2 ini, Ustadz, kalau kami tanda tangan, tapi tanda tangannya ini ada markup dana, batal nggak puasa kami? Ini pertanyaannya mah. Bukan lagi pertanyaannya kalau kami mencicipi makanan. Ustadz, kalau kami misalnya ngomongi presiden selama bulan puasa, menjelek-jelekkan presiden, batal nggak puasa kami? Ini pertanyaan orang-orang nomor 2 tuh seperti ini pertanyaannya. Ustadz, kalau kami nyopir mobil dari sini ke Indralaya dengar musik, batal nggak puasa kami? Begitu pertanyaannya. Ustadz, kalau tangan kami, Ustadz, kalau kaki kami, Ustadz, kalau kami terpikir dalam lintasan pikiran kami misalnya ada terlintas berpikir seperti ini, batal nggak puasa kami? Nah, ini pertanyaan orang nomor 2. Dan pertanyaan orang nomor 2 ini sedikit dijawab di buku-buku fikih, sedikit. Ada isyaratnya, ada. Misalnya di antara isyarat yang sering dituliskan di dalam buku-buku fikih itu adalah mereka membawakan satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Malam yada qaulaz zur wal amala bihi", siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta dan juga memalsukan hal-hal yang sebenarnya bukan itu realitanya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu". Sesungguhnya kalau ada orang yang puasanya model seperti itu, sesungguhnya Allah tidak butuh puasa dia. Inilah satu-satunya hadis yang paling banyak diangkat oleh ulama fikih di dalam pembahasan fikih. Cuma ini, tidak detail, yang lainnya tidak detail. Di mana kita akan mendapatkan pembahasan yang cukup panjang mengenai level yang nomor 2 ini? Di buku-buku tasawuf. Salah satunya di buku ini, Asraru As-Saum, atau lebih besar lagi di bukunya Ihya Ulumuddin. Kira-kira ini mirip seperti Pak Guru atau mirip seperti dosen misalnya. Ada mahasiswa yang rajin masuk kuliah, rajin. Absensi rajin, ngumpul makalah rajin, presentasi bagus, tapi setiap kali dia kuliah dia bebalah. Setiap kali dia kuliah dia saling bully. Setiap kali dia kuliah ada sendal wong hilang. Maka dosennya ngomong begini, kalau model kuliah seperti ini percuma kuliah model seperti ini. Kira-kira seperti itu ini ya kasarnya. Kalau model kuliah seperti ini percuma. Nah, di level nomor 2 ini kira-kira kalau kita mau pakai bahasa yang agak lugas, kalau ada wong yang puasa
masih terlalu banyak maksiatnya, maksiat matanya, maksiat telinganya, maksiat tangannya, maksiat pikirannya, percuma puasa. Apakah dengan demikian kita tidak usah puasa sama sekali? Salah juga, tambah salah. Apakah kalau ada dosen ngomong percuma kuliah model mak ini, kalau mak itu aku besok tidak kuliah lagi, tambah parah, tambah parah. Jadi harus beriringan antara puasa menahan diri dari syahwat perut dan syahwat seksual, disertai dengan menahan diri dari anggota tubuh yang lain. Dan level yang kedua ini adalah level yang sangat mungkin untuk didapat oleh kita semua, sangat mungkin. Tinggal berjihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kan tidak boleh dihilangkan. Boleh nggak Ustaz kita menghilangkan hawa nafsu? Nggak boleh. Hukum menghilangkan hawa nafsu nggak boleh. Hukum menghilangkan nafsu makan nggak boleh. Hukum menghilangkan nafsu seksual nggak boleh juga. Maka kalau ada hukuman yang menghilangkan, mohon maaf, ada hukuman yang menghilangkan alat kelamin misalnya, itu nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Nggak boleh menghukumi sampai merusak alat kelamin, nggak boleh. Nafsu itu adalah bagian dari fitrah yang harus ada pada diri kita. Tugas kita ini adalah bukan menghilangkan, tapi menyalurkan pada tempatnya. Kalau kita pengen makan, salurkanlah pada tempatnya. Cari makanan yang halal, cari duit yang halal, traktir kawan-kawan, itu tempatnya itu. Itu cara menyalurkannya. Tapi kalau cara menyalurkannya dengan mencuri atau makan di tempat yang bagus tapi duitnya duit hasil haram, berarti kita tidak bisa mengendalikan nafsu. Nafsu seksual juga sama, tidak boleh dihilangkan, tinggal disalurkan saja. Caranya seperti apa? Satu-satunya cara adalah menikah. Itu satu-satunya cara, tidak ada cara lain. Cara lain itu adalah mimpi. Selain dari menikah, nafsu, cara kita menyalurkan seksual adalah mimpi. Selebihnya nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, mohon maaf, dalam mazhab Syafi'i, masturbasi itu haram hukumnya. Kalau galak bebini, kalau galak belaki, kalau tidak tahan-tahan. Mudah-mudahan dapat mimpi. Mudah-mudahan dapat mimpi. Lewat dua jalur ini tidak boleh, tidak ada jalur resmi. Kalau ada yang melampiaskan hawa nafsu di luar dua jalur ini, berarti dia tidak mampu menahan hawa nafsunya. Nah, saya pengen agak detail dikit. Kata Imam Ghazali, wa tamamuhu bisittati umur. Kalau pengen sampai pada level derajat puasa orang soleh ini, coba maksimalkan 6 perkara. Ini kata Imam Al-Ghazali, 6 perkara. Yang pertama, saumul basar, puasa mata. Puasa mata. Apalagi di media sosial sekarang ini ya. Kalau kita buka YouTube, buka Facebook, buka IG, buka Reels, buka TikTok, nampaknya susah kita menjaga mata. Nampaknya susah kita menjaga mata. Jadi ini juga tantangan tersendiri, tersendiri. Hampir-hampir semua tayangan mesti ada unsur pornografinya sekarang ini. Games ada pornografi, kartun pornografi juga. Jadi agak susah juga kita melawan di sini. Maka ada positifnya hidup zaman dulu. Ada positifnya hidup zaman dulu. Dia jauh dari dosa ini, jauh dari dosa ini. Imam Malik, kiainya Madinah, ini qila diriwayatkan, beliau kalau puasa itu matanya sangat terjaga. Saking terjaganya, setelah sholat subuh beliau ngaji ya. Habis ngaji, ngantuk teduk. Bangun teduk, memperbaharui wudhu, ngaji lagi. Ngantuk teduk lagi. Bangun, perbaharui wudhu lagi, ngaji lagi. Habis sholat zuhur, habis itu ngaji sebentar, habis itu tidur, habis itu wudhu lagi, ngaji lagi. Begitu seterusnya sampai buka puasa, Kita tidak terturut model main ini, tidak terturut. Ya, tapi sekurang-kurangnya walaupun tidak terturut, minimal menjaga mata, puasa mata di sini, minimal mata kita lebih terjaga di bulan puasa ini. Nomor 2, saumul lisan, puasa lisan. Kata Rasulullah SAW, innamas saumu junnah. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai.
Fa iza kana ahadukum shaima, kalau seandainya salah satu di antara kalian berpuasa, fala yarfus, rafasa yarfusu, jangan ngomong kotor. Jangan ngomong kotor. Jangan juga bertindak bodoh. Wala yajhal. Yajhal ini jahil. Jangan juga ngomong tidak sesuai dengan referensi. Jangan ngomong hoax. Itu kan bagian dari kesalahan lisan juga. Jangan ngomong hoax. Jangan ngomong sesuatu yang juga kita tidak tahu benar referensinya ada atau tidak. Kalaupun seandainya mau ngomong sesuatu yang kita tidak tahu referensinya, pakailah diksi katonyo, gitu kan. Katonyo Ustadz, nah berarti ini mengindikasikan bahwa omongan ini belum tahu referensinya mana. Katonyo, diduga, gitu kan. Jangan apa namanya, kata orang Indralaya itu, jangan betah tuan. Jangan betah tuan. Jangan cak kepahaman itu kan. Kemudian wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu, kalau ada orang yang ngajak berdebat, tentu berdebat yang dimaksud di sini adalah berdebat yang negatif. Maka kata Rasul apa? Falyakul inni shaim. Katakanlah saya puasa, saya puasa. Maksudnya saya nggak mau kalau model debat seperti ini. Kalau galak kita diskusi. Tapi kalau nak diskusi, satu, tanggalkan dulu jabatan. Mau saya diskusi. Kalau jabatan masih melekat, saya nggak mau. Kaget, saya kena pecat misalnya kan. Yang kedua, misalnya kalau mau kita diskusinya misalnya sesuai dengan topik, mau topik apa. Tapi kalau sudah ngotot, pokoknya, kalau sudah ada pokoknya, habis skala itu kita. Pokoknya, kalau sudah ada pokoknya, selesai, tutuplah diskusi. Pokoknya. Nah, ini puasa lisan. Gantinya apa gantinya? Ya gantinya banyak-banyak berzikir. Gantinya banyak-banyak berzikir. Afdhaluz zikri la ilaha illallah. Zikir paling bagus la ilaha illallah. Beristighfar banyak-banyak, sholawat banyak-banyak, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim banyak-banyak. Coba banyak-banyak. Orang itu kalau latah ya. Orang itu kalau latah, biasanya orang itu latah sesuatu yang paling sering ada di dalam pikirannya. Coba orang kita kalau latah nyebut apa orang kita? Kalau terkejut nyebut apa gitu? Kalau sekedar ya cacam masih bagus itu. Tawaribar. Tawaribar itu bahasa Turki Selatan. Tapi yang kadang-kadang orang kita ini kalau dia terkejut, latah, yang disebutnya itu adalah sesuatu yang jorok. Nah, untuk menggantikan itu banyak-banyaklah ngucap la ilaha illallah 1000 kali, astagfirullah 1000 kali, supaya kalau dia terkejut la ilaha illallah, terkejutnya itu dia terkejutnya. Karena tidak mudah mengganti itu, tidak mudah. Campur emosi, selesai. Terkejut campur emosi. Nggak usah jauh-jauh bapak-bapak kalau dikelaksoni wong tidak bener, tin. Ini di dalam dadu ini bergemuruh rasanya kan. Nah, coba lihat apa yang keluar dari lisan kita pertama sekali kita mendengar klakson yang besar di belakang kita itu. Apa yang keluar? Kalau yang keluar astagfirullah, walaupun marah kan, bagus itu marahnya berarti. Ado astagfirullahnya. Tapi kalau yang keluar malah bapak kamu. Nah, itu berarti kosakata pala bapak itu terlalu banyak di akal sini, terlalu banyak. Ganti kosakata itu dengan kosakata bagus. Banyak-banyaklah berzikir la ilaha illallah. Afdhaluz zikri la ilaha illallah. Ini nomor 2 atau ini nomor 3? Nomor 2, shaumul lisan. Nomor 3, shaumus sam'i. Kata Imam Al-Ghazali, nomor 3, maksimalkan puasa telinga. Maksimalkan puasa telinga. Ini al-mughtabu, kata Rasulullah SAW, al-mughtabu wal mustami' syarikani fil ismi. Orang yang menggosip dengan orang yang mendengarkannya ini sepaket dalam dosa. Jadi kalau kita duduk di majelis ghibah, duduk di majelis gosip, walaupun narasumbernya siko, tapi yang mendengar mak ini, oh iya benar, oh iya, nah, itu sama baik itu. Jadi kalau bulan puasa, kalau ada sudah mulai buka obrolan yang tidak bagus, kaget dulu aja gitu. Nah, santai dulu baik. Kaget dulu be. Cuma bukan berarti kaget dulu be. Nak puas kita buka dulu. Atau sudah kelas yang terawih baru kita
ngobrol lagi. Ini samubaya berarti menunda kemaksiatan. Sekurang-kurangnya dikurangi. Kalau seandainya selama ini saya ibu-ibu kalau ngobrol 1 jam nelpon sama kawan-kawan, coba kurangi ngobrolnya sekarang setengah jam supaya lebih terarah, gitu kan. Ini nomor 4. Ini nomor 3. Sekarang nomor 4. Saumu baqiyatil jawari. Imam Al-Ghazali cuma menyebutkan apa tadi? Mata, lisan dan telinga. Ini yang lebih spesifik. Yang nomor 4 kata Imam Al-Ghazali adalah saumu baqiyatil jawari, puasa anggota tubuh yang lain. Beliau tidak spesifik dalam hal ini. Nomor 4 ini, yang lain juga diajak puasa. Nomor 5, ini bagus nih nomor 5. Yang saya sendiri mungkin agak susah juga mengamalkan nomor 5 ini. Adamul iksari minat to'am. Jangan banyak-banyak makan. Jadi kalau berbuka jangan hoji gino, kalau sahur jangan hoji gino. Kalau bapak-bapak ibu-ibu pacak ngamalkan nomor 5 ini, mantap. Jangankan mendapatkan level yang diomongkan oleh Imam Al-Ghazali ini. Sebenarnya kalau kita ngamalkan nomor 5 ini, kita sudah mendapatkan hasil dari petua medis. Kalau kita bertanya ke seluruh orang yang punya pengetahuan tentang medis, mereka akan mengatakan sama sebenarnya. Makan itu secukupnya. Makan itu dipilih-pilih. Apalagi kalau kita nanya dengan Dr. Zaidul Akbar, salah galau makanan kita ini. Salah galau. Makan gorengan salah, makan kopi ada gula salah, makan kopi dikasih susu, dikasih puan salah pula, makan nasi salah pula. Banyak nih yang salahnya. Apalagi kalau seandainya makanan itu dimakan sekaligus dalam satu waktu, itu tidak bisa juga tuh. Jadi kata Imam Al-Ghazali, coba maksimalkan nomor 5 ini, jangan banyak-banyak makan. Dicoba dulu lah. Misalnya maghrib dimulai dengan kalau ada kurma sama banyu putih. Setelah itu cukup sholat maghrib dulu. Jangan sampai sholat maghrib di bulan puasa itu selalu jam 7.15. Bulan puasa ini, padahal di luar bulan puasa dia sholat maghribnya di awal waktu. Masuk bulan puasa, maghribnya justru di akhir waktu terus. Karena kebanyakan makan tadi. Dia kalau berbuka nak melepas bajunya kan, nak ngangkat kaki sebelah. Kapanlah berderak rak gitu kan, nah baru dia selesai. Sudah itu ditambah merokok pula sambil menghilangkan keringat kata dia kan. Akhirnya jam 7.15 baru nak mandi, baru nak berwudu, baru nak sembahyang maghrib. Nah ini agak susah untuk mendapatkan level puasa yang kedua. Kalau bapak-bapaknya maghribnya selalu di masjid, aku angkat tangan. Terus terang dia aku angkat tangan. Kalau bapak-bapaknya bebukonya selalu di masjid, bukan bebukonya, maghribnya selalu di masjid, aku angkat tangan. Itulah yang paling afdol. Itulah yang paling afdol. Tarawih itu nomor 2, nomor 1 itu maghrib. Semayang tarawih sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya semayang tarawih tidak akan bisa mengalahkan 3 rakaat sholat maghrib. Jadi kalau maghrib di masjid, tarawih di rumah nggak jadi masalah. Maghrib di masjid, tarawih di musola kecil-kecilan nggak jadi masalah. Ini nomor 5. Nomor 6, nomor terakhir. Kata Imam Ghazali, supaya kita masuk dalam level puasa yang nomor 6, yang nomor 2 tadi adalah ta'alluqul qalbi bainal khaufi war raja. Hati ini selalu di antara khauf, rasa takut, dan rasa berharap. Ya Allah, puasaku hari ini diterima apa tidak kira-kira kan? Ya Allah, berapalah pahala puasa aku di hari ini? Ya Allah, kira-kira puasa aku hari ini habis tak pahalanya? Nah, kalau sudah muncul rasa-rasa seperti itu, absyir, ini berita gembira, tapi tidak usah diceritakan ke yang lain. Ustaz, aku ini gelisah kalau puasa ini. Ngapa gelisah? Tak tahu Ustaz, apa diterima apa tidak? Yang seperti ini tidak usah diceritakan. Cukup ini menjadi rasa pribadi bahwa kita gelisah. Kalau asar tuh gelisah, aku pagi tadi marah, aku pagi tadi terjengok TV, aku pagi tadi terdengar seperti ini, kira-kira puasa aku hari ini habis tak pahalanya. Kalau sudah muncul rasa itu, alhamdulillah, itulah yang kita inginkan. Terakhir, nomor 3, dan ini menutup kajian kita di subuh hari ini. Nanti dibuka sesi tanya jawab. Kalau yang pertama puasa umum, yang kedua adalah puasa khusus atau puasanya orang-orang soleh, yang ketiga adalah puasanya
khususil khusus, puasanya orang yang lebih khusus lagi. Puasanya orang yang lebih khusus lagi. Biasanya ini adalah puasanya para nabi dan rasul. Fahuwa saumul qalbi anil himamid daniyati wal afkarid dunyawiyah. Adalah puasa hati dari keinginan-keinginan yang hina dan dari keinginan-keinginan duniawiyah, selain dari berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini puasanya level yang ketiga ini mungkin terlalu tinggi untuk kita. Kita berusaha di level yang pertama kita maksimalkan di level yang pertama, dan di level yang kedua kita berusaha untuk kita capai. Kira-kira ini yang ingin saya sampaikan di subuh kali ini. Mumpung belum masuk waktu syuruk, kami persilahkan jika ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang pengen menambahkan atau ada yang pengen menanyakan. Ya, yang paling dekat dengan mikrofon dulu. Nih, boleh nih mikrofonnya dipegang dulu, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf untuk semuanya. Iya. Ini Ustadz, saya minta sedikit pencerahan yang ayat Ustadz baca tadi, yaitu 184 Ustadz. Yang mana? Yang 184 tadi, yang ayat yang Ustadz bacakan tadi waktu sholat tadi. Oke, 184 ya? Iya, iya Ustadz. Iya. Ya 184 kalau nggak salah tadi. Iya. Itu khusus mengenai yang apa itu, Allah senang dengan kita melakukan kebajikan di situ. Apakah itu bisa untuk mengganti koda puasa kita itu? Nah, itu apakah bisa? Nah, ada yang keduanya, misalnya saya tinggal puasa 1 hari. Nah, misalnya sampai sekarang belum terbayar misalnya. Apakah itu kita bayar ganda apa tetap 1 hari itu, Ustaz? Oke. Terima kasih, itu saja, Ustaz. Baik, saya jawab langsung. Perkara kalau kita batal puasa, baik batal karena sebab uzur syar'i atau batal karena memang kita lalai, malas dan seterusnya, maka tidak ada yang bisa menggantikannya selagi badan kita sehat kecuali puasa itu sendiri. Jadi siapa yang meninggalkan puasa, baik karena alasan syar'i atau karena bukan alasan syar'i, dia tetap wajib mengganti puasanya selagi badannya sehat. Kalau badannya sudah tidak sehat lagi, baru bisa beralih ke fidyah. Bisa nggak beralih ke yang lain, zikir 1000 kali? Nggak bisa. Bisa nggak beralih ke yang lain, kami baca Quran 30 juz sehari? Nggak bisa. Ketentuannya cuma 2 ini. Kalau nggak bayar qadha puasanya atau bayar fidyah, tergantung dengan situasi kondisi sohibul badan, yang tuan badan tadi. Jadi kalau bapak sampai sekarang ini masih ingat masih ada 5 hari yang belum dibayar, dan itu persis ingatannya, kuat persis, bayarlah yang 5 hari itu. Karena sekarang tidak mungkin lagi bayarnya, apalagi kalau besok bapak puasa, kaget sudah lebaran bayarnya. Gitu ya. Ya, monggo Pak Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tahu Pak bahwa misalnya yang membatalkan puasa itu kita tahu misalnya makan, minum. Tapi saya ada membaca sebuah hadis Pak Ustadz, ini kan ada 5 perkara yang membuat puasa kita itu tidak sah katanya. Yang pertama berbohong, yang kedua menggunjing, yang ketiga mengadu domba, yang keempat sumpah palsu, dan yang kelima memandang atau melihat dengan syahwat. Nah, saya ingin bertanya, status hukum tidak sah ini apa bedanya dengan batal tadi Pak Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita baca buku-buku fikih, kita tidak menemukan pembahasan atau saya pribadi terutama ya, saya pribadi kalau baca buku fikih tidak menemukan hadis itu dibawakan untuk menjelaskan puasa batal atau tidak. Itu yang pertama. Kenapa alasannya? Alasannya karena yang pertama, hadis yang menjelaskan tentang batalnya puasa karena ghibah, batalnya puasa karena berbohong, batalnya puasa karena dan lain-lain hal itu derajat hadisnya tidak terlalu kuat. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kalaupun seandainya hadisnya kuat, maka dia tidak dianggap secara fikih Pak ya, dia tidak dianggap sebagai pembatal ibadahnya, tapi cuma dianggap sebagai pembatal pahalanya. Jadi selagi dia tidak makan, selagi dia tidak minum, secara pekerjaannya dia diconteng absen. Kalau sekolah itu diconteng absen, tapi secara dapat ilmu apa tidak dia kuliah, itu tidak dapat ilmu dia kuliah itu, cuma hadir absensi baik itu. Sama lah orang yang puasanya cuma menahan lapar, menahan hubungan seksual, dihitung, dicatat hari ini puasa, tapi dalam waktu yang bersamaan dia tidak sholat, dalam waktu yang bersamaan zuhurnya lewat, dalam waktu yang bersamaan dia berbohong, dalam waktu bersamaan dia mencuri, maka diconteng puasanya, tapi pahalanya mungkin dihapuskan. Itulah indikasi kata Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa, contengannya ado, tapi pahalanya udah kati. Contengannya ado. Nah, saya sering memisalkan yang anak kuliah tadi, dia masuk kuliah 16 kali pertemuan, contengannya masuk, tapi tidak dapat ilmu dia, tidak dapat ilmu, tidak kati ilmu dia, bengong dia, ngapo gitu kan. Jadi begitu kira-kira Pak Haji. Kalau untuk level-level yang sudah melampaui level makan dan level minum, memang patut dipikirkan hadis itu. Walaupun tidak batal secara fikih, tapi aku tidak galak lah, aku begawe tapi tidak kate upah sama sekali, gara-gara gawian kita jahat, padahal kita begawe dari pagi, dari sudah subuh sampai maghrib. Baik, itu kira-kira Pak Haji. Silakan ibu-ibu dari belakang, mikrofon. Ya, saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin saja mewakili ibu-ibu atau tidak. Oke. Pertama terkait dengan masalah seandainya pada bulan Ramadan pada waktu itu kita melahirkan. Oke. Misalnya entah seminggu atau berapa hari masuk Ramadan. Baik. Maka kita tidak melaksanakan puasa. Terkait dengan itu kan kita sudah membayar fidyah. Oke. Apakah masih wajib untuk mengganti setelah, kan biasanya kan melahirkan kemudian mungkin perlu 2 tahun setelah itu baru bisa melaksanakan puasa penggantinya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada orang tua kita meninggal juga pada bulan puasa, kita sudah membayarkan fidyah untuk, apakah betul itu? Apakah kita perlu membayar fidyah, kemudian anak-anaknya juga wajib mengganti puasa orang tua kita tersebut? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama saya jawab karena kita ngajinya fikih Syafi'i Bu ya. Saya jawab dengan fikih Syafi'i. Kaidahnya begini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya tanpa terkecuali. Selagi badan sehat walafiat, cara membayar puasa itu dengan mengqadha puasanya. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai saat ini badan kita masih sehat. Untuk itulah gunakanlah kesehatan yang kita punya sekarang ini untuk mengqadha puasa. Banyak Ustadz jumlahnya. Sebenarnya saya pacak ngomong ya. Dah apa-apa banyak. Apalagi mohon maaf kalau ibu-ibu misalnya sudah menopause, jadikanlah hari-hari ibu-ibu itu di hari tuanya itu gawenya itu semayang puasa, semayang puasa, semayang puasa, semayang puasa. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup ibu itu dalam keadaan semayang atau dalam keadaan puasa. Jadi kenangan bagus bagi anak-anaknya. Ibu kami di rumah itu gawinya semayang puasa, cerita anak-anaknya nih kakek di masa yang akan datang. Kalau hari Senin puasa, kalau hari Kamis puasa, tengah bulan 3 hari puasa, Syawal nulu dia puasa dari kami. Nah, ini cerita bagus anak-anak cucu kakek kan, mendengar atau melihat neneknya, kakeknya, nyainya melakukan hal yang seperti itu. Nah, untuk memaksimalkan mengqadha puasa ini khusus untuk ibu-ibu terutama, jadikanlah momentum puasa sunnah dengan niat qadha Ramadan. Orang lain puasa Senin, ibu puasa qadha. Orang lain puasa Kamis, ibu puasa qadha. Orang lain puasa Syawal, ibu puasa qadha. Orang lain puasa Arafah, ibu puasa qadha. Jadi semua puasa sunnah yang ada dalam 1 tahun itu niatkanlah untuk qadha. Sekurang-kurangnya walaupun masih belum lunas tulah, sekurang-kurangnya agak banyak yang sudah dilunasi.
Tapi kalau ibu beguyur, wong Syawal melok Syawal, kapan kodoknya? Kage. Wong Arafah melok Arafah, kapan kodoknya? Kage. Kage terus, kapan kageknya? Nah, jadi sebaik-baiknya, walaupun sebenarnya boleh ibu puasa sunnah dalam posisi masih ada puasa kodok, tetapi sebaiknya tetap mendahulukan puasa kodok di atas puasa sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang meninggal dunia di bulan Ramadan, terus dia masih ada hutang puasa, apa yang harus dikerjakan? Memang di dalam mazhab Syafi'i sendiri ini ada khilafiyah. Yang ibu sebutkan itu paling amannya. Paling amannya kalau kita punya bapak, misalnya bapak meninggal dunia di Ramadan, dia ada utang puasa 5 hari, maka yang 5 hari ini, satu, bayarkan fidyahnya selama 5 hari ini. Dan yang kedua, puasakan dengan niat menggantikan atau membayarkan puasa qadha orang tua. Dua-duanya kalau dikerjakan bagus. Kalau mau dikerjakan salah satunya apa? Bayarkan fidyahnya saja. Kalau mau dikerjakan salah satunya. Kalau mau dikerjakan dua-duanya bagus, salah satunya bayarkan fidyah saja. Memang itu ketentuan dalam mazhab Syafi'i model seperti itu. Sedikit Ustadz boleh tanya lagi? Iya, silakan. Terkait fidyah tadi Ustadz, misalnya kita mau membayar itu sebaiknya untuk beberapa orang dalam satu hari atau untuk satu orang tapi untuk beberapa orang dalam satu hari atau untuk beberapa orang yang berbeda gitu. Artinya apakah harus diberikan kepada orang yang sama atau boleh berbeda? Okay. Kemudian kalau seandainya kan itu katanya kita harus mengganti makan sesuai dengan apa yang kita makan gitu Ustaz ya. Okay. Apakah boleh kita ganti dengan uang misalnya kita berikan uang langsung yang bersangkutan beli sendiri? Oke. Baik, yang pertama fidyah boleh tidak diganti dengan uang? Boleh, tapi dalam mazhab Syafi'i lebih utama dibayarkan dengan bahan makanan pokok. Disamakan dengan zakat fitrah. Dalam mazhab Syafi'i zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Karena zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok, maka fidyah juga dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Yang kedua, membayarkan fidyah untuk satu orang atau untuk banyak orang, kategorinya itu adalah cukup. Cukup itu standarnya boleh pakai standar kita. Misalnya kita ngasih orang fidyah sebungkus makan, misalnya kan sebungkus nasi. Di rumah uang ini ada 3 beranak. 3 beranak ini miskin galau, berarti tidak cukup sih kok nasi itu. Berarti kasih 3 untuk dia. Kalau di rumah itu ada uang 3, kita kasih 5, berarti kelebihan, terlalu banyak. Kasih 3 baik, yang 2-nya cari yang lain. Jadi kategorinya itu adalah kategori cukup. Yang kalau kita ngasih, dia langsung pacak makan dan dia tidak butuh nyari yang lain lagi. Itu kategorinya. Dan dibuatlah standarnya. Pengurus masjid boleh buat standar. Ibarat beras misalnya, kita buat standar baiklah untuk fidyah kasih ke fulan bin fulan itu cuma misalnya 3 kilo, jangan lebih dari 3 kilo. Misalnya. Boleh dibuat standar seperti itu. Karena dia cuma 2 beranak di rumah itu. 3 kilo ini cukup untuk makan dia 2 hari misalnya kan. Ya itu boleh dibuatkan standar kecukupan berdasarkan dari kasus di lapangan sesuai dengan orangnya tentunya. Ustaz, ada titipan pertanyaan masalah puasa Syawal Ustaz, boleh nggak kita lakukan di hari Lebaran kedua? Terima kasih Ustaz. Baik. Ya, mumpung mikrofon masih di ibu, peganglah terus. Maksudnya boleh bergantian dengan yang lain. Oke, saya jawab dulu ya. Boleh tidak puasa Syawal di Lebaran yang kedua? Jawabannya boleh, tetapi lebih baik sedikit ditunda, karena di Indonesia khususnya dalam konteks keindonesiaan, di hari kedua, di hari ketiga itu ini momen sanjo, momen kita silaturahim ke keluarga, ke tetangga. Sekurang-kurangnya Bu, lewatkanlah Lebaran ketiga, karena di Indonesia inilah bid'ah di Indonesia ini. Lebarannya 3 hari, lebarannya 3 hari. 1 lebaran syariat tanggal 1 Syawal, 2-nya lebaran budaya. Kita nyebutnya masih lebaran, masih lebaran. Lebaran ketiga. Biasanya kita 3 hari ini di rumah itu biasanya 3 hari ini selalu ada makanan di pojok meja, di meja tamu selalu ada makanan. Selalu ada baju baru. Lebaran pertama baju baru, lebaran kedua baju baru, lebaran ketiga baju baru. Kalau lebaran keempat habis. Kita ngomongnya seperti itu. Jadi lebih baik dimulai baik
hari keempat baru puasa Syawal. Walaupun boleh puasa Syawal tanggal 2 Syawal itu, tapi dalam konteks keindonesiaan kurang bagus. Ya boleh Ibu, kalau masih ada. Cukup. Baik, menjaga lisan Ustaz. Gimana kalau tulisan? Sama baik, tulisan itu adalah kata-kata yang dihasilkan dari lisan juga sebenarnya. Jadi sama Pak dalam hal ini. Kalau kita ngomong yang tidak menggunakan fakta tidak boleh. Kalau kita nulis juga sama. Kalau kita ngomong jorok tidak boleh. Kalau nulis jorok tidak boleh juga. Kalau kita mencarut kan, ngomong mencarut tidak boleh, nulis mencarut tidak boleh juga, sama baik. Apalagi kalau nulis itu lebih lama bertahan daripada suara. Kalau suara sekali hilang dia. Kalau tulisan lama dia. Makanya banyak yang kadang-kadang ngapus status gara-gara salah tulis kan, harus dihapus statusnya. Benar, terima kasih sudah diingatkan. Jadi zaman sekarang ini lebih banyak menulis daripada ngomong. Jadi kita juga berhati-hati dalam menulis. Sudah bel, jadi kita tutup dulu. Mudah-mudahan kita semua, baik yang berlebaran, baik yang puasanya besok atau yang mungkin puasanya menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan zahir dan batin supaya bisa puasa yang maksimal di tahun ini, dan mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.